kembali bertemu di dalam ibadah Komisi Remaja. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami diizinkan memasuki hari Sabat, hari perhentian yang Tuhan khususkan buat kami. Kami mau beribadah, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Persiapkan hati kami, kiranya ibadah kami, pelayanan kami menjadi sebuah persembahan yang harum, berkenan dan menyenangkan hati Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sumber pertolongan kita adalah Allah sendiri. Yesuslah yang menjadi jawaban daripada setiap pergumulan kita. Mari kita sama-sama memulai ibadah kita dengan sebuah pujian, Pertolonganku. Teman-teman, selamat pagi. Teman-teman, mari kita membuka Alkitab kita. Kita buka kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai yang keempat. Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini Engkau masih mengizinkan setiap kami untuk mendengarkan kembali firman Tuhan. Bapa, kiranya Engkau yang menyucikan dan menguduskan setiap kami, supaya sungguh-sungguh hati kami dan pikiran kami terarah untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, biarlah apa yang Engkau ingin sampaikan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, itulah yang hamba-Mu sampaikan kepada mereka. Dan kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada hamba-Mu ini, supaya sungguh-sungguh Tuhan ketika hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, hamba-Mu benar-benar mengandalkan hikmat dan kebijaksanaan yang datangnya daripada Tuhan. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, tahun 2004 adalah merupakan masa yang sangat kelam bagi sebagian orang, karena kita tahu ada terjadi tsunami di kota Aceh. Teman-teman, kisah pilu ini juga menjadi masa pilunya saya begitu ya, karena mama saya kena tsunami dan menjadi korban dari tsunami Aceh itu. Nah teman-teman, setiap kita mungkin pernah memiliki masa lalu yang kelam, luka yang belum selesai di masa lalu, atau mungkin punya kepahitan yang terjadi di masa lalu. Nah teman-teman, kalau kita pernah melewati masa-masa sulit yang terkadang membuat kita itu mengeluh gitu ya, mempertanyakan kasih Tuhan ketika ada masalah, ada musibah, ada bencana yang mungkin tidak kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan bisa rewel sama Tuhan, kita akan ngomel, kita akan berontak dan bertanya kepada Tuhan, di manakah Tuhan ketika masa-masa sulit yang ada dalam kehidupan kita? Di manakah Allah ketika kita sedang mengalami problema? Nah, teman-teman, mungkin kita akan bertanya kepada Tuhan, kenapa hal ini bisa terjadi dalam hidupku? Kenapa mamaku bisa dipanggil Tuhan begitu cepat pada tahun 2004? Dan mungkin masih ada banyak pertanyaan yang muncul dalam benak kita ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak kita harapkan dalam kehidupan kita. Teman-teman, ketika musibah, masalah, problema, atau pencobaan terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita bertanya kepada Tuhan, kenapa Engkau memberikan cobaan ini kepadaku? Teman-teman, pertanyaan seperti ini seharusnya tidak keluar dari bibirnya kita, apalagi kita sebagai orang percaya, anaknya Tuhan. Teman-teman, kenapa kita tidak boleh berkata seperti itu atau muncul pertanyaan itu di dalam benak kita? Karena ketika kita mengalami kesengsaraan ataupun pencobaan, pergumulan dalam kehidupan kita, itu bukan karena Tuhan memberikan untuk kita begitu ya. Jadi Tuhan tidak pernah sekalipun memberikan pencobaan, pergumulan dalam kehidupan kita. Jadi Allah itu tidak pernah memberikan, tapi Allah itu mengizinkan kita untuk mengalami pencobaan, menghadapi berbagai pergumulan dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai yang ke-14 berkata demikian, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Teman-teman, kalau kita lihat di dalam kitab Ayub ya, di dalam kitab Ayub, di dalam kisahnya Ayub, kita lihat Ayub itu adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan, seorang yang takut akan Tuhan, yang menjalani hidupnya sesuai dengan hukum-hukumnya Tuhan. Tetapi uniknya adalah Ayub ini, ia mengalami penderitaan. Orang baik, tapi kok bisa mengalami penderitaan? Teman-teman, kalau kita lihat dalam kisah Ayub, kita dapat melihat bahwa Allah yang kita percaya itu, Allah yang kita sembah itu, bukanlah Allah yang memberikan pencobaan, tetapi Allah itu mengizinkan pencobaan itu terjadi atas Ayub. Teman-teman, penderitaan itu sebenarnya lahir dalam hidup kita karena beberapa faktor ya. Ada sebab akibatnya begitu. Yang pertama, faktor pertama ialah salah memilih ya. Faktor pertama itu salah memilih. Teman-teman, kita bisa saja salah dalam memilih begitu ya. Nah, kita bisa mengalami penderitaan, kesengsaraan itu karena kita salah memilih. Pilihan kita bisa saja menentukan apakah kita akan menderita atau tidak. Teman-teman, ketika manusia pertama dan istrinya, yaitu Adam dan Hawa, mereka itu diberikan oleh Allah suatu pilihan ya, suatu choice gitu ya, untuk memakan atau tidak tentang perihal buah pengetahuan yang baik atau dan yang jahat. Nah teman-teman, tapi Alkitab dan sejarah mencatat bahwa mereka itu memakan buah yang dilarang oleh Allah itu. Oleh karena mereka memakannya, maka seluruh manusia jatuh ke dalam dosa, terpisah
dengan Allah. Jadi ketika Adam dan Hawa mereka salah memilih, mereka akan mengalami penderitaan dan mengalami kesengsaraan. Bahkan bukan hanya mereka berdua saja, tetapi dari keturunannya sampai kita, seluruh umat manusia mengalami penderitaan dan kesengsaraan akibat salah dalam hal memilih. Itu faktor yang pertama, teman, yaitu salah memilih. Yang kedua, faktor kedua, keterpisahan manusia dengan Allah karena dosa. Teman-teman, ketika kita mengalami permasalahan begitu ya, pencobaan, mungkin kesulitan hidup, itu karena kita telah terpisah dari Allahnya kita telah terpisah dari hadiratnya Allah. Nah, teman-teman, kalau kita melihat secara detail, secara lebih terperinci begitu ya, dampak daripada keterpisahan dengan Allah itu apa saja? Yang pertama, teman-teman, keterpisahan kita dari hubungan vertikal atau Allah itu merusak hubungan horizontal, yaitu dengan sesama kita. Jadi teman-teman, tidak heran kalau seandainya ketika setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Kain itu membunuh Habel, adiknya sendiri. Tidak heran jika kita dalam keseharian kita bisa iri hati lihat teman-teman kita bisa dengki, kita bisa benci, kita bisa salah paham. Bahkan kita bisa salah paham dengan keluarga kita, sahabatnya kita, begitu ya teman-teman ya. Makanya tidak heran teman-teman kalau seandainya sahabat kita yang sudah dekat gitu ya, sudah akrab sekali, mungkin tidak ada lagi privacy begitu ya, sahabat kita semua tahu tentang masa lalu kita, kesukaan kita dan berbagai hal begitu ya. Tapi ketika kita mengalami keterpisahan dengan Allah, ketika kita jauh dari hadiratnya Allah, manusia jatuh ke dalam dosa, dia bisa benci, bisa salah paham, iri hati kepada sahabatnya, bahkan anggota keluarga sekalipun. Yang kedua teman-teman, keterpisahan kita dari hubungan vertikal atau keterpisahan dengan Allah itu juga merusak hubungan internal gitu ya, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kita itu bisa benci dengan diri sendiri ya. Mungkin teman-teman bisa insecure, merasa tidak aman, kayak mereject begitu ya, menolak keberadaan diri, keadaan diri kita, malu dengan diri sendiri, insecure ataupun tidak cukup, tidak aman dengan diri sendiri. Dan yang ketiga teman-teman, keterpisahan dari hubungan vertikal atau keterpisahan hubungan dengan Allah itu juga bisa merusak hubungan kita dengan eksternal, yaitu hubungan kita dengan alam semesta ini gitu ya. Nah, tidak bisa dipungkiri teman-teman bahwa yang merusak bumi adalah kita sendiri, manusia itu sendiri. Mengeksploitasi alam, pemanasan global, itu semua kita yang lakukan. Sehingga tidak heran terjadi berbagai macam musibah, entah itu mungkin banjir bandang lah, kebakaran hutan, pemanasan global begitu ya, curah hujan yang tidak menentu dan tidak pasti, itu semua akibat ulah manusia. Jadi ada banyak hal begitu ya, dosa memberikan banyak dampak dalam hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan diri sendiri, dan hubungan kita dengan alam semesta ini begitu ya teman-teman. Dan pada akhirnya teman-teman, keterpisahan kita dengan Allah itu mengakibatkan manusia itu harus mengalami kematian, mengalami sakit penyakit, depresi, dan banyak hal lainnya teman-teman. Jadi dosa manusia itu menyeret dan membawa dunia dan seluruh alam semesta itu ke dalam dosa ya. Nah teman-teman, yang ketiga ya, kenapa kita bisa mengalami kesengsaraan dalam kehidupan ini? Ketiga itu karena faktor ketiga ialah keinginan daging dan hawa nafsu kita sendiri. Teman-teman, kalau kita mengalami kesengsaraan, itu tidak hanya karena dunia yang telah jatuh dalam dosa ini, tetapi juga karena keinginan daging kita, yaitu keinginan hawa nafsu setiap kita. Itu bisa dilihat teman-temannya di dalam surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai yang ke-14 yang telah kita baca di awal tadi. Teman-teman, jadi dapat disimpulkan bahwa penderitaan yang kita alami, masalah yang kita hadapi, musibah yang terjadi itu bukan Allah yang berikan. Karena Allah tidak pernah mencobai, tetapi Allah mengizinkan ya. Jadi berbeda Allah yang memberikan pencobaan dengan Allah yang mengizinkan pencobaan atau musibah itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu berbeda sekali ya teman-teman ya. Nah, pertanyaan yang muncul dalam benak kita mungkin, sebenarnya ada nggak sih perbedaan kita sebelum dan sesudah mengenal Kristus begitu ya? Apakah ketika kita percaya kepada Kristus penderitaan itu, kesulitan hidup, kesusahan hidup akan hilang? Nah, jawabannya tentu
Tidak ya teman-teman ya, pasti jawabannya tidak. Kita tetap menderita karena kita masih hidup di dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa ini, dan kita masih hidup di dalam tubuh yang fana ini teman-teman. Jadi apa yang beda sebelum dan sesudah ketika kita percaya kepada Kristus? Nah, teman-teman, sebelum kita mengenal Kristus, kita itu menderita untuk sebuah kesia-siaan. Kita mungkin sulit belajar, sulit bekerja, orang tua kita, mungkin saudara kita, sahabat kita cari nafkah, kerja, dapat uang itu sulitnya bukan main begitu ya. Tapi setelahnya semuanya itu mati, dan kita akan mengalami sebuah penghukuman dan murka Allah yang begitu mengerikan. Jadi kita menderita, kita susah begitu ya untuk hidup, ada sakit lah, ada kita menderita depresi, stres begitu ya, karena dunia ini. Tapi semuanya itu akan menjadi sia-sia, karena ujungnya kematian, dan kita dihukum oleh Allah. Tetapi teman-teman, ketika kita percaya kepada Kristus, kita tidak lagi menderita untuk sebuah kesia-siaan. Kendati pun kita masih menderita ya, meskipun kita masih sulit mengalami kesengsaraan, banyak penderitaan dalam kehidupan kita, tetapi kita ada sebuah pengharapan yang Kristus berikan untuk kita hidupi di dalam Kristus. Pengharapan seperti apa yang Kristus berikan, teman-teman? Pengharapan akan kebangkitan, ya, pengharapan akan kebangkitan, kemudian pengharapan akan kedatangan Kristus, dan kemudian pengharapan akan kemuliaan yang akan kita terima nantinya. Hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan, di mana di sana itu tidak ada lagi air mata dan penderitaan. Nah, teman-teman, ketika kita percaya kepada Kristus, semua hubungan yang telah rusak oleh dosa itu, semuanya itu dipulihkan di dalam kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Jadi ketika dosa itu merusak hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama kita, hubungan kita dengan diri sendiri, dengan diri kita sendiri, dan terakhir hubungan kita dengan alam semesta ini, itu semuanya dipulihkan di atas kayu salib, ya. Semuanya itu dipulihkan oleh Kristus di atas kayu salib. Jadi melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib itulah, dan kebangkitannya itu, semua relasi dalam kehidupan kita yang telah rusak oleh dosa itu dipulihkan oleh Kristus. Nah, terus teman-teman, ketika kita mengalami penderitaan, sebenarnya apa sih baiknya untuk kita begitu ya? Apa yang kita dapatkan ketika kita mengalami penderitaan? Teman-teman, sebenarnya ketika kita mengalami penderitaan, Tuhan itu mengizinkan itu terjadi, ya. Penderitaan, masalah, musibah, dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita, itu tujuannya cuma satu sebenarnya, ya. Untuk men-shaping, membentuk kita menjadi manusia yang lebih dewasa tentunya gitu ya. Menjadi manusia yang lebih kuat dan dewasa di dalam Tuhan. Teman-teman, sebenarnya saya sudah mencatat gitu ya, ada 5 topik gitu ya, atau 5 dampak atau 5 hal yang kita dapatkan ketika kita mengalami penderitaan. Teman-teman, ketika Tuhan membentuk kita, Dia pengen kita menjadi seperti apa? Yaitu menjadi 5 pribadi ini gitu ya. Yang pertama, menjadi pribadi yang kuat dan dewasa, teman-teman. Teman-teman, penderitaan yang kita alami itu sebenarnya mendewasakan kita, membuat kita menjadi pribadi yang lebih tangguh. Yesus secara manusia atau dari sisi manusianya, Yesus, Ia telah menjadi dewasa oleh karena hal-hal yang dideritanya. Teman-teman bisa lihat ini di surat Ibrani pasal yang kelima, ayatnya yang ke-8. Kita menjadi orang yang dapat bertahan, bahkan dapat berdiri tegak meskipun di tengah-tengah badai topan kehidupan sekalipun, teman-teman. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Kita di-shaping oleh Tuhan melalui penderitaan menjadi pribadi yang lebih dewasa dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Yang kedua, teman-teman, yang kedua adalah Tuhan ingin membentuk kita menjadi orang yang memiliki karakter yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus pastinya ya. Penderitaan itu akan men-shaping kita, membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Menjadi pribadi yang lebih sabar, pribadi yang lebih mengasihi, mengampuni orang lain, bahkan kita bisa menghasilkan buah roh begitu ya. Nah, itu yang kedua, teman-teman, menjadi karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, menjadi pribadi yang semakin dekat dan mengandalkan Tuhan. Teman-teman, lewat penderitaan atau lewat kesengsaraan hidup begitu ya, Tuhan itu sebenarnya sesungguhnya membentuk kita semakin dekat dengan Kristus dan bersandar penuh kepada Kristus. Jadi ketika kita mengalami kesulitan hidup, kita tidak lagi mengandalkan diri kita, mengandalkan hikmat ataupun kebijakan yang kita miliki, tapi semata-mata kita hanya mengandalkan bersandar penuh hanya kepada Kristus begitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah
kita menjadi orang yang bersukacita. Nah teman-teman, ini sebenarnya seperti paradoks sekali ya, sepertinya bertentangan gitu ya. Kita mengalami penderitaan, tetapi di satu sisi yang lain kita juga bersukacita. Maksudnya apa yang poin keempat ini? Teman-teman, sebenarnya Tuhan itu membentuk kita menjadi orang-orang percaya yang memiliki pemahaman yang benar akan Injil, bahwa seharusnya kita itu ketika kita menderita, kita tetap bersukacita. Karena sukacita yang kita miliki adalah tidak bergantung dan tidak ditentukan oleh keadaan kita. Ya, sukacita yang kita alami yang ada di dalam diri kita ini tidak ditentukan oleh keadaan kita. Bahkan di saat menderita sekalipun kita bisa bersukacita. Kita bisa lihat di dalam Filipi pasal yang keempat, ya, Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat, kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai yang ke-18. Kenapa? Karena di dalam kita ini teman-teman, ada sumber sukacita itu yang hidup di dalam hati kita, yaitu Kristuslah sendiri yang hidup di dalam hati kita, begitu ya. Jadi kita menjadi orang yang bersukacita di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Nah, yang kelima teman-teman, kita itu dibentuk oleh Tuhan, di-shaping oleh Tuhan melalui penderitaan ini menjadi pribadi yang dapat memahami orang yang sedang menderita dan bisa menguatkan orang tersebut. Teman-teman, setelah melewati peristiwa tsunami itu, saya menjadi orang yang lebih dewasa, begitu ya, menjadi lebih kuat dan bisa memahami apa yang dialami oleh orang-orang di sekitar saya, begitu ya. Saya bisa memahami arti kehilangan orang yang kita kasihi dengan utuh, begitu ya, dengan serius, begitu. Nah, teman-teman, ketika saya pernah sekali begitu ya ke Tasikmalaya, begitu ya. Jadi ketika waktu itu ada seorang TU, begitu ya, seorang Cece, begitu ya, dia sudah menikah, punya anak, dan kemudian saya mendengar suaminya itu meninggal, dipanggil oleh Tuhan. Nah, ketika saya mendengar kabar tentang suaminya ini meninggal, teman-teman, akhirnya hati saya itu kayak apa ya, dilembutkan oleh Tuhan, disentuh oleh Tuhan untuk bisa menghibur dia, begitu ya. Jadi waktu itu saya dari Jakarta kemudian pergi ke Tasikmalaya untuk berjumpa dengan Cici ini. Akhirnya saya mendoakan beliau gitu ya, ketika sudah sampai di Tasikmalaya saya doakan beliau. Kemudian setelah doa itu selesai, Cici itu akhirnya bisa berkata, Dek, kok doamu berbeda ya? Kayak seolah-olah kamu mengerti apa yang Cici rasakan, begitu. Jadi doamu tuh bukan dari mulut saja, tapi benar-benar keluar dari isi hati kamu. Nah teman-teman, seharusnya ketika kita mengalami penderitaan gitu ya, kita jadi lebih mudah memahami orang-orang yang kita kasihi, begitu ya, apa yang mereka alami, apa yang mereka derita dalam kehidupan mereka. Teman-teman, penderitaan yang saya lewati itu membuat saya itu menjadi pribadi yang lebih tough, begitu ya, pribadi yang tangguh, makin dewasa di dalam Tuhan. Nah, teman-teman, penderitaan yang kita lewati itu sebenarnya membentuk kita menjadi pribadi yang lebih suka apa ya, mengasihi orang, mengampuni orang. Kemudian kita suka berdamai, murah hati, pribadi yang lebih sabar, dan menjadi pribadi yang lembut, begitu ya. Semakin mudah untuk mengampuni dan memaafkan orang lain. Teman-teman, mungkin di masa-masa yang pandemik seperti ini tidaklah mudah bagi kita pastinya, begitu ya. Habis banyak kuota, begitu ya, kita tidak bisa sembarangan keluar, nggak bisa gampang bertemu dengan sahabat-sahabat yang sudah akrab sekali dengan kita, gitu ya. Tidak bisa seperti dulu lagi. Tapi teman-teman, kita bisa belajar ya, dari COVID-19 ini kita bisa belajar untuk menjadi orang yang lebih mandiri, lebih tekun, lebih semangat lagi. Dan kita bisa bertanya kepada Tuhan ya, sebenarnya Tuhan lewat pandemik seperti ini, Tuhan ingin membentuk aku menjadi seperti pribadi apa. Bukan lagi bertanya, kenapa sih ada pandemik gitu ya, kenapa bisa aku mengalami hal kesulitan ini begitu. Jadi kita belajar menjadi orang Kristen dari 5 itu ya. Yang pertama, kita menjadi orang Kristen yang pertama itu menjadi lebih dewasa gitu ya. Pertama, menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan dan tentunya menjadi pribadi yang kuat. Yang kedua, melalui penderitaan, melalui kesulitan hidup teman-teman, kita menjadi karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, kita menjadi lebih dekat dan mengandalkan Tuhan. Yang keempat, kita menjadi orang yang bersukacita, begitu ya, karena sumber sukacita itu hidup dalam hatinya kita. Dan yang terakhir, kita menjadi orang yang lebih memahami, begitu ya, memahami penderitaan orang lain, mengerti kesulitan, mungkin tangisan orang-orang di sekitar kita. Jadi sebenarnya teman-teman, melalui penderitaan lah sebenarnya kita dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang semakin hari itu semakin serupa dengan Kristus.
Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menguatkan setiap kita gitu ya, menjadi orang yang lebih mengandalkan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan menjadi orang yang bisa mengerti orang-orang di sekitar kita, apa yang mereka alami, penderitaan yang mereka sedang gumuli begitu ya teman-teman ya. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama. Kiranya Tuhan berkenan menolong setiap kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang meskipun kami harus melewati, menghadapi berbagai rintangan ya Tuhan, kesulitan dan penderitaan hidup ini, apalagi masa-masa COVID-19 ini Tuhan, begitu membuat kami stres begitu ya Tuhan di rumah. Tapi biarlah Tuhan kami menjadi orang yang semakin hari semakin dewasa, semakin kuat di dalam Tuhan. Karakter kami semakin diperbaharui, semakin serupa dengan Kristus. Begitu juga dengan kami bisa lebih mengerti Tuhan penderitaan, kesulitan yang orang-orang yang di sekitar kami alami Tuhan. Sehingga kami bukan hanya sekedar mengerti, tapi kami bisa menguatkan mereka, kami tetap bisa menghibur mereka, dan kami bisa menguatkan mereka Tuhan. Sehingga kami boleh bergandengan bersama-sama Tuhan menghadapi masa-masa yang sulit, yang tidak mudah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, semoga firman Tuhan boleh memberkati, menolong kita, bukan sekedar pendengar firman, tapi kita juga dimampukan boleh menjadi pelaku firman. Kita akan mengumpulkan persembahan, teman-teman, bagi kita yang punya GoPay, punya OVO, punya Dana, atau link aja gitu ya. Teman-teman boleh memberikan persembahan melalui scan barcode yang tersedia, atau teman-teman juga boleh transfer ke rekening gereja. Mari kita angkat satu pujian, telah lama ku cari-cari. Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya, aku dipanggil olehnya. Ya, sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Kita akan tulis sekali lagi ya. Pasti hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Teman-teman, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Kami bersyukur kami boleh beribadah sekalipun masih dalam bentuk online. Kami juga bersyukur kalau kami juga boleh dilibatkan di dalam mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan melalui persembahan. Ingatkan kami untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Ingatkan kami untuk tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Ingatkan kami agar kami juga bukan sekedar pembaca firman, perenung firman, pendengar firman,
tapi kami juga dimampukan menjadi pelaku firman. Berkati teman-teman yang masih dalam bentuk yang masih harus belajar, khususnya minggu-minggu ini mereka menghadapi ujian tengah semester. Berikan kepada mereka hikmat bijaksana, tolong mereka boleh belajar dan menjawab semua soal ujian dengan baik dan benar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami boleh berdoa dan mendengar firman Tuhan. Amin. Teman-teman, setelah hari Minggu Tuhan Yesus memberkati.